Pada update kali ini saya akan menyoroti tentang perselisihan antara Kriskop dan DHI. Habis nonton channel Kriskop dan DHI, dua figur penting dalam memberikan penerangan kepada member VTube mengenai bisnis halu mereka. Kabar terbaru mewartakan bahwa mereka saling kontra, saling sindir, dan saling sikut. Kriskop menuduh DHI mempromosikan SWY, yaitu bisnis bodong yang berujung scam dan memang benar adanya. Sementara DHI menuduh Kriskop kehabisan bahan sehingga memilih melakukan serangan kepada dirinya. Dan untuk mendulang traffic penonton dan aktif mempromosikan CryptoTab atau APK yang banyak memakan kuota internet. Perkelahian mereka masih terus berlangsung. Belum ada pihak yang unggul saat ini. Kedua belah pihak sama-sama didukung oleh kekuatan yang sama, yakni VTuber yang menjadi penonton setia mereka. Meski untuk Kriskop ada sedikit catatan, beberapa penonton menyayangkan ia dan Pandawa 4 lainnya memilih berhenti membahas VTube dan menyebarkan motivasi dan informasi yang halu dan juga menyayangkan konten yang ia buat. Tugas hater sekarang harus ngapain ya? Tentu saja duduk santuy sambil menikmati perkelahian di dalam tubuh konten kreator VTube ini. Lanjut tema berikutnya, keluh kesah VTuber. Sudah nampak jelas kalau VTube itu mau mengkibuli, membohongi hingga tiada akhir. Entah sampai kapan kebohongan VTube itu berakhir. Yang lucu kok VTube melibatkan lintas agama. Kelihatan sekali kalau hanya untuk meredam suasana. Apa hubungannya coba? Dagelan VTube selalu berjilid-jilid untuk mengelabui jutaan orang. Mereka meredam suasana pada dasarnya sudah merasa terancam. Makanya pakai lintas agama, kayak mau kondangan aja. Hadeh, gini kok ya, masih aja nggak sadar-sadar, mer. Member yang berharap on silahkan, tetapi harus pakai logika. VTube on dan bisa menjadi jawaban bagi sebagian besar member yang bergantung kepada VTube, tentu dengan regulasi yang benar. PT Future Biotech bertanggung jawab kepada seluruh member, mengganti pipi dengan uang, baik yang gratis atau yang ikut fast track. Jadi saat ini kewajiban perusahaan bukan fokus on VTube dan beroperasi lagi aplikasinya, tetapi lebih kepada tanggung jawab terhadap hak-hak membernya. Mau top leader ataupun peringkat bronze, semua ada hak di sana. Karena seluruh member sudah menjalankan semua kewajibannya di aplikasi VTube. Maka sekarang giliran member menuntut hak-haknya. Para antek pro VTube, mereka itu keturunan penjajah dari bangsa ini. VTube hanya sebagai alat penjajahan ekonomi. Makanya antek-antek pro manajemen, member-member terus saja membela VTube. Seperti 5 Pandawa, top leader yang sudah menikmati hasil tidak mau ikut melaporkan VTube. Karena mereka sudah kenyang perutnya dikasih makan dan diperlakukan spesial sama perusahaan VTube. Ada yang sudah menikmati 1 unit Fortuner, Pajero, BMW, aset tanah, dan lain-lain. Kalau perusahaan merasa merugi karena trouble, pasti akan segera di-on-kan dengan cara pas maintenance. Kan perusahaan sudah untung, pasti mending off. Sudah untung mending kabur daripada bayar sesuai ketentuan SWI, ya kan? Kalau ngurus sesuatu pasti ada progres dan prosesnya. Di situ pasti sudah ketahuan waktunya. Lah ini sabar jadi akhir. Otak itu anugerah, jangan tidak dipakai buat mikir logika waras. Semoga VTube cepat on dan manajemen bertanggung jawab sama member-member yang sudah punya ribuan pipi untuk dicairkan. Semua member VTube kembali ke tujuan awal dan tidak jadi antek-antek. Apa sih tujuan awal gabung VTube? Sampai fast track, keluar modal, dibela-belain pinjam atau kredit bank untuk fast track. Ayo member satukan tekad, satukan visi, satukan tujuan, dan satu misi. Menuntut hak-hak member saat ini. Cairkan pipi, ganti pipi dengan uang. Biarpun pahit, informasi ini sangat berharga karena didasari kejujuran. Daripada info dari konten lain, biarpun indah namun tak bernilai karena tanpa adanya kejujuran. Orang kalau sudah dikecewakan, apalagi ditipu, janji-janji manis, PHP bukan doa yang baik yang dikirim, tetapi sumpah serapah dan laknat, hujatan, kebencian yang ada, salah siapa coba? Owner, founder, dan leader yang berani ngajak fast track harus masuk dalam daftar yang dituntut. Tapi jangan berharap banyak uang bisa kembali 100%. Yang jadi target utama adalah memberikan pelajaran buat para pelaku. Kalau tidak dilaporkan ke polisi, mereka tidak akan ganti uang member dan melenggang tanpa merasa bersalah untuk melakukan lagi kegilaannya.
Selama manajemen VTube isinya programmer, nggak ada orang iklan. Para member hanya bisa mengharapkan on-nya VTube dalam hayalan saja. Ciri-ciri sistem member get member salah satunya pakai ngajakin sukses berjamaah. Happy birthday, first main tenis VTube. Kita lanjut ke tema motivasi VTuber. Silakan Anda fokus dan bersabar. Apakah Anda takut VTube nggak on lagi, sehingga akan kehilangan modal fast track? Jika Anda berniat wira swasta di bidang apapun, pasti ada hambatan dan tantangannya yang Anda harus lalui yang seakan-akan tidak pernah habis. Namun hal itu harus dilalui dengan melangkah ke depan untuk sukses di dalamnya. Kabar baiknya saat ini di bisnis VTube adalah Pak Eman telah membentuk direksi tim 9 untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Tim 9 telah berusaha, ikhtiar, sabar, fokus, dan doa yang tidak pernah berhenti untuk aktifkan kembali VTube agar para VTubers bisa sukses di bisnis ini. Sementara bagi Anda VTuber, langkah dan keputusan terbaik yang Anda ambil adalah bersabar, sabar, dan kesabaran, dan memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. VTuber cukup membangun satu tindakan yang kompak secara kebersamaan, yaitu membangun kesabaran menanti VTube on. Selanjutnya tim 9 yang akan memberikan info-info terupdate mengenai perkembangan VTube ke member. Yakinlah brother bahwa ada kerja dari manajemen secara optimal dan maksimal untuk membangun VTube kembali. Mereka tidak tinggal diam dalam membangun bisnisnya. Kalau VTube on nantinya, semua ini hanyalah masalah waktu dan VTube pastilah kembali. VTube akan menjadi terminal kendaraan yang akan mengantarkan Anda kepada kesuksesan finansial dan waktu. Direksi tim 9 sedang berusaha, ikhtiar, semangat, sabar, dan doa yang tidak pernah berhenti. Kesemuanya masih dalam tahap proses penyempurnaan sistem bisnis aplikasi VTube. Satu lagi, semangat yang membuat kita yakin dengan kerja manajemen VTube dalam tahap proses untuk membangun dan meng-on-kan aplikasi VTube. Kata-kata bijak hari ini, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu untuk berdiri. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu untuk melangkah. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih didukung oleh orang lain dan dukungan dari diri Anda sendiri untuk berjuang. Semangat dan usaha dan ikhtiar serta doa yang tidak pernah habis. Jangan pernah berdoa diringankan masalah. Jangan pula berdoa dihilangkan masalah. Apalagi berdoa minta ditambah masalahnya. Jangan. Tuhan gak bakal salah memberi masalah sebagai ujian buat makhluknya. Tinggal kitanya minta dikuatkan dan minta dituntun menjawabnya. Kita songsong hari ini lebih berani mengejar mimpi dengan berlari. Sistem investasi dari zaman dulu yang terbukti ampuh adalah tanah dan emas. Jumlahnya terbatas, peminat bertambah terus. Itu rumus investasi. Dan nilainya pasti bertambah. Lanjut, tema selanjutnya, kemalasan dan alasan. Saya cuma pensiunan, saya cuma PNS, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma mahasiswa, saya dari kampung, saya masih terlalu muda, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya modal, dan sebagainya. Biasanya itulah alasan-alasan yang terdengar saat kita mengajak orang-orang untuk mulai berusaha. Mungkin saja alasan-alasan itu benar, tetapi aslinya itu pembenaran. Ya, pembenaran. Lihatlah apakah ada pensiunan dan PNS yang sukses sebagai pengusaha? Ada, banyak. Apakah ada IRT dan mahasiswa yang sukses sebagai pengusaha? Ada, banyak pula. Ternyata yang mereka munculkan itu cuma alasan-alasan dan kemalasan. Sadar woi. Sudah saatnya kita memiliki tekad yang kuat sebagai pengusaha. Kabar baiknya, tekad yang kuat insya Allah bisa mengalahkan alasan-alasan dan kemalasan. Siap. Sekian update VTube yang bisa saya himpun kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. See you.